Melanjutkan cerita sebelumnya, Xiao Yan berbaring di rumput saat angin liar menjerit di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, takut hal misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi, dan malah tiba-tiba menjadi ganas dan membunuh orang. Tidak ada konsep waktu dalam kegelapan. Tepat ketika benang ketidaksabaran muncul di dalam hati Xiao Yan, gumpalan sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Pemandangan itu seperti telur tanpa celah sedikit pun yang terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Mengikuti kemunculan benang pertama sinar matahari, banyak sinar matahari mulai mengalir masuk. Angin liar yang menderu itu juga perlahan melemah sampai akhirnya menghilang. Xiao Yan menatap langit, yang menjadi sedikit lebih cerah, sebelum menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat dan melihat sekelilingnya. Dia segera melihat kelompok pedagang, yang sudah mulai mengatur semuanya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, dia buru-buru membuka langkahnya dan bergegas. Ketika Xiao Yan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah Duoma yang ceria. "Tuan Yao Yan, Anda baik-baik saja. Saya sangat cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda lebih awal." Duoma mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata sambil mendesah lega. "Saya baik-baik saja. Tadi, saya sedikit ceroboh dan terlempar agak jauh." Melihat kegembiraan di wajah Duoma, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan lemak ini begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah sudut hitam. "Anda terpesona kalau begitu Pak Yao Yan sangat beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini." Duoma gembira dan berbicara sambil menyeringai ketika dia mendengar ini. "Tuan Yao Yan, silakan naik kereta dulu. Saya perlu mengatur barang di sini yang telah dikeluarkan oleh angin sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan." Xiao Yan mengangguk. Dia menatap kelompok tentara bayaran, yang sudah mulai berkemas, dan tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi naik ke kereta kuda dan duduk bersila. Namun, hatinya menghela nafas panjang. Kejutan masih tersisa di matanya yang menunduk. Dia bergumam di dalam hatinya. Apakah itu kekuatan dari Hall of Souls? Mereka memang menakutkan, tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kau lihat. Saya sudah memberitahu Anda terakhir kali bahwa Hall of Souls memiliki teknik yang secara khusus digunakan untuk menangani tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan doki. Beberapa dari roh yang memiliki api unik dan telah memurnikannya menjadi api hidup sedikit lebih baik. Saat itu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari Hall of Souls, saya mengandalkan Bone Chilling Flame untuk berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir cerita saya mungkin sangat mirip dengan orang yang kebetulan Anda temui. Suara Yao Lao perlahan terdengar. Saya pikir teknik menyerang yang digunakan tampaknya terlepas dari batas teknik Do dan Doki. Xiao Yan berkata agak ragu-ragu ketika dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh itu. Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan Doki, kerusakan yang disebabkan oleh Doki juga melemah. Namun, ketika rantai itu membungkus tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu dengan sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Saat aku berhubungan dengan mereka saat itu, aku juga punya perasaan seperti ini. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya lebih detail. Sekarang aku memikirkannya, metode menyerang mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Saya khawatir ini juga pada akhirnya mengapa tubuh spiritual seperti bayi di tangan mereka, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Namun, Anda juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama saya tampil sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kami dalam waktu sesingkat itu. Apa yang saat ini perlu Anda lakukan adalah mencoba meningkatkan kekuatan Anda sebelum mereka menemukan kami. Jika tidak, orang yang sebelumnya akan menjadi pendahulu yang nasibnya akan kita bagi," kata Yao Lao dengan muram. Setelah pertemuan ini dalam badai hitam, urgensi yang dirasakan Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, melihat metode penyerangan yang aneh dari orang itu juga membuatnya sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, hal-hal yang tidak dia ketahui adalah yang paling menakutkan.
Namun, kita mungkin bisa singgah di Black Mark City untuk 1 hari. Pameran lelang di sana harus memiliki barang-barang yang Anda butuhkan. Selain itu, pameran lelang di Black Corner Region bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di Kekaisaran Jiama. Melihat-lihat akan menjadi pembuka mata. Namun, apakah Anda memiliki cukup uang? Di wilayah sudut hitam, seseorang akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun jika mereka tidak punya uang. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Sepertinya saya masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah keuntungan dari penjualan obat penyembuh di kota Wutan saat itu. Xiao Yan bingung saat mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000. Yao Lao agak tidak bisa berkata-kata saat dia berkata tanpa daya, itu cukup untuk membuatmu terus hidup di wilayah Black Corner. Namun, Anda bisa melupakan tentang pergi ke pelelangan untuk apapun jika Anda berpikir untuk melakukannya. Xiao Yan mengusap kepalanya dengan rasa malu saat dia tertawa getir. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saya belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Kita juga bisa melelang beberapa Amethyst Lion Beard Essence, atau mungkin Fire Lotus Seeds. Jika benda-benda ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, mereka juga bisa menimbulkan sensasi yang cukup. Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api untuk bertarung demi mereka. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Amethyst Lion Beard Essence adalah makanan yang paling disukai Heaven Swallowing Python. Jika saya tidak memilikinya, benda kecil itu pasti tidak akan mendengarkan saya. Apa yang akan terjadi denganku? Ada juga hanya 11 biji teratai api. Selain itu, saya telah mengkonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan saya sendiri membenci kenyataan bahwa jumlah mereka tidak cukup, apalagi mengeluarkannya untuk dijual. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam. Saya pikir saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini, bagaimanapun juga, saya juga seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Saya pikir bahkan di wilayah sudut hitam ini, alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana seseorang dapat mengambil bungkusan sekaligus. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata, kubis, untuk berpikir bahwa Anda bahkan bisa memikirkan itu. Dengan statusmu sebagai alkemis tingkat 4, kamu akan diperlakukan sebagai VIP jika kamu bergabung secara acak dengan faksi manapun. Selain itu, perawatan Anda pasti tidak akan lebih buruk daripada perawatan Do Wang. Yao Lao diejek. Hihi, itu lebih baik. Xiao Yan mencibir. Ketika dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kereta, dia berhenti berbicara dengan Yao Lao dan menutup matanya dan menundukkan kepalanya, seperti biksu tua yang bermeditasi. Sejak mereka mengalami badai hitam itu, konvoi Duoma ini tidak mengalami masalah lagi. Sekitar tengah hari di hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai tampak di tepi dataran berwarna hitam yang monoton. Ketika mereka melihat warna hijau tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran tinggi, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota itu didominasi oleh faksi-faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka menyerahkan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka dibunuh. Faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika tidak, wilayah sudut hitam tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Doki. Xiao Yan menarik tirai kereta kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. Untungnya kita tidak bertemu dengan bandit gelap brutal kali ini. Saya telah berhasil mengawetkan barang-barang saya dan tidak ada yang terluka atau terbunuh. Saya benar-benar dapat menghemat banyak uang kompensasi perjalanan ini. Senyuman, seolah-olah dia telah melepaskan beban berat, muncul di wajah montok Duoma. Mengangkut barang di Great Plains of the Dark Region tidak berbeda dengan menggantung kepala di ikat pinggang. Jika seseorang tidak beruntung, pada akhirnya dia akan kehilangan nyawanya.
Bagaimanapun, tidak mudah untuk mendapatkan uang di wilayah sudut hitam ini. Benar, Tuan Yaoyan, ini adalah hadiahmu. Meskipun itu tidak sesuai dengan nilai Anda sebagai Dado, si Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil berkata dengan senyum pahit. Tanpa Mr. Duoma memimpin jalan, saya khawatir bahkan jika saya berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagi saya untuk menemukan jalan keluar dari dataran besar daerah kegelapan. Uang ini sudah lebih dari cukup. Xiao Yan tidak dengan sombong menolak hadiah pihak lain. Dia menerima koin emas dan menimbangnya di tangannya. Dari beratnya, tampaknya sekitar 5.000 koin emas atau lebih. Tuan Yaoyan, terima kasih banyak. Duoma mengangguk berterima kasih. Dia segera menyerahkan peta detail dari saku dadanya. Dengan suara lembut, dia berkata, saya pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam, ini adalah hadiah yang paling berharga. Mata Xiao Yan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. Tuan Yaoyan, saya melihat bahwa Anda masih sangat muda dan kekuatan Anda sudah sekuat ini. Saya pikir bakat pelatihan Anda tidak buruk. Namun, Anda harus selalu berhati-hati saat berjalan di Black Corner Region. Akan lebih baik jika Anda tidak mengizinkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Jika tidak, Anda akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Doma tertawa pelan. Aku akan memperhatikan peringatanmu. Setelah konvoi keluar dari Great Plains of the Dark Region, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka. Mereka bergegas melewati jalan pegunungan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar kota besar, yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar, sebagian muncul. Di 4 gerbang kota, samar-samar orang dapat melihat titik-titik hitam kecil yang seperti semut berkumpul dan mengerumuni pintu masuk kota yang besar dan gelap. Tuan Yaoyan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang kuat dari sekitar akan bergegas. Toh, akan selalu ada objek unik yang menjadi daya tarik di setiap lelang pameran tahun ini. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi pameran lelang tahun lalu adalah gulungan yang berisi teknik Do kelas D. Saat itu, berbagai faksi dari seluruh penjuru hampir memulai pertarungan di pameran lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar yang mendukung penyelenggara, kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi komedi. Duoma berdiri di atas kereta kuda dan memandangi kota di kaki gunung sambil tersenyum pada Xiao Yan di samping. Di kelas teknik Do, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang curian dan harta karun unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Do dari kelas ini di dalam kekaisaran Jiama. Ayo pergi. Duoma melambaikan tangannya dan iring-iringan itu mulai melesat ke bawah. Sepanjang perjalanan, mereka membawa gumpalan debu kuning saat mereka berlari menuju kota besar di kaki gunung. Semoga tidak mengecewakan saya. Xiao Yan menyaksikan kota yang secara bertahap diperbesar di pandangannya saat dia dengan lembut bergumam. Hatinya penasaran dan menyimpan beberapa harapan. Konvoi itu melesat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya mengantri di belakang antrean panjang orang dan diam-diam menunggu giliran memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota besar. Tatapannya menyapu 3 kata besar, kota tanda hitam, yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah, dia akhirnya berhenti di 10 lebih pria berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampak seperti penjaga kota di dunia luar. Namun, di tempat ini, siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan biaya masuk kota yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiama, kemungkinan akan langsung menyebabkan keributan. Namun, di wilayah sudut hitam, hal seperti ini biasa terjadi. Tersesat, berhenti melompat-lompat di depanku. Sama seperti Xiao Yan sedang mengamati kota yang memiliki porsi khusus dari daerah sudut hitam, sebuah kutukan yang dipenuhi dengan iritasi tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya.
Itu sebenarnya pria botak dan besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian, tapi dia mengangkat seorang pria kurus di depannya dengan meraih telapak tangannya. Kata-kata lelaki besar berkepala botak itu baru saja jatuh ketika lelaki kurus berwajah lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Sebuah belati dengan cepat ditarik dari lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan dengan keras menusuk ke arah tenggorokan pria besar berkepala botak. Namun, untungnya reaksi yang terakhir gesit. Lehernya buru-buru ditarik ke belakang dan belati itu tidak sejajar dan menusuk di tempat setengah inci di bawah tenggorokan. Segera, darah segar membubung dengan liar dan jeritan tajam dan mengerikan terdengar dari mulut pria botak besar itu. Setelah secara serius melukai pria botak dan besar dengan satu serangan, pemuda kurus-kurus itu mengayunkan tubuhnya dan dia seperti ikan loah saat tubuhnya berkontraksi dan menarik keluar dari pakaiannya. Setelah itu, dia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan, saya akan membunuhmu. Mata pria besar berkepala botak itu merah padam saat dia mencabut belati. Dia kehilangan akal sehatnya saat dia juga menyerbu ke semak-semak. Beberapa saat kemudian, teriakan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya keluar dari semak-semak. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Xiao Yan berdiri di bingkai gerbong dan agak tertegun saat dia melihat semak-semak. Ketika dia mendengar jeritan pengeritingan darah terakhir itu, dia tahu bahwa pria besar berkepala botak itu akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa kekuatan pria berkepala botak besar itu seharusnya berada di sekitar bintang Douzi sementara pria kurus-kurus itu hanya ada di kelas Douzi. Jarak antara keduanya sangat besar, namun pukulan pembunuh pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Jenis licik yang kejam ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan hidup di wilayah sudut hitam memang bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiao Yan benar-benar memahami pepatah ini. Tuan Yao Yan, jangan menilai buku dari sampulnya di daerah sudut hitam ini. Ini karena mayat orang-orang yang telah meninggal di wilayah sudut hitam karena diremehkan hampir bisa memenuhi seluruh kota. Duoma tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit. Adegan yang telah dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah sudut hitam. Pertarungan antara dua orang sebelumnya seperti selingan singkat dan hanya memberi orang-orang yang mengantri hiburan. Namun, hampir tidak ada orang yang menyia-nyiakan emosi untuk ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota, Duoma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiao Yan tajam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada tas kecil yang disembunyikan di tangan Duoma ketika dia menyerahkan tas besar berisi koin emas. Pria berpakaian hitam acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan sembarangan menimbangnya di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkan kelompok pedagang Duoma memasuki kota. Tuan Yao Yan, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duoma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Oh iya, bolehkah saya tahu di mana saya bisa menemukan jumlah bahan obat terbesar di kota Tanda Hitam? Xiao Yan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya, dan bertanya. Bahan obat ya, itu secara alami akan menjadi tempat 1000 obat. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang akan sulit ditemukan orang di luar tempat ini. Duoma tersenyum saat menjawab. Terima kasih banyak. Karena sudah seperti ini, mari berpisah di sini. Kami akan mengobrol di masa depan jika kami punya kesempatan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Duoma. Dia tidak menunggu yang terakhir untuk mengatakan kata-kata sopan apapun, dia membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ia semoga bisa betul-betul bertemu lagi. Namun, di antara orang-orang yang meninggal di wilayah sudut hitam, setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Ini khususnya terjadi pada orang-orang muda yang memiliki kekuatan.
Mereka dipenuhi dengan energi masa muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan ketajaman mereka, jelas terlihat seperti mereka akan berumur pendek. Namun, anak kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya bahkan lebih kejam, dia mungkin benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat semacam ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat dia menatap punggung Xiaoyan yang telah menghilang, Duoma tertawa getir sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi ke jalan lain. Xiaoyan perlahan berjalan di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun, yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang panjangnya bahkan tidak 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menghunus pisau untuk bertarung berdarah. Berkenaan dengan kota semacam ini, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dengan tepat. Itu tadi chaotic. Xiaoyan menghindari perkelahian berdarah, dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum pandangannya yang memindai akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Tertulis di papan nama merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno, tempat 1000 obat. Seharusnya ini tempatnya, kan? Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran di dalam toko obat itu besar. Penghitung kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di dalam konter transparan. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan loket ini. Suara obrolan yang berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah kaki Xiaoyan perlahan menyeretnya ke konter kristal. Tatapannya menyapu bagian dalamnya dan kejutan melintas di matanya. Seperti yang dikatakan Duoma, ramuan obat di tempat 1000 obat ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan obat unik dalam jumlah besar. Xiaoyan menghela nafas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi tertegun. Bunga 3 pin roh kayu, berperingkat tinggi mungkin langka di dunia luar, tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun, harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga 3 pin kayu roh. Xiaoyan tertawa getir. Tatapannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di konter terakhir dengan ekspresi agak kaku. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil ungu pemulihan spiritual. Namun, setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Hai Tua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua agung dari klan primer, pasti tidak akan menjadi masalah mengeluarkan uang sebanyak ini. Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dulu, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai kesal karena uang ketika dia baru saja memasuki wilayah Black Corner. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dalam keadaan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya di dalam hatinya. Hihi, aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam, jika kamu tidak punya uang. Yao Lao menggoda, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil ungu pemulihan spiritual itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk menyempurnakan pil 3 baris Green Spirit. Setelah itu, pergi ke rumah lelang dan lelang pil obat yang telah Anda perbaiki. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan bahan obat itu. Kita hanya bisa melakukan ini.
Xiaoyan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Beruntung bahwa pil jiwa hijau 3 baris adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, bahan obat yang dibutuhkan jauh lebih murah daripada yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Oh itu benar, aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Meskipun masalah ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk, kata Yao Lao dengan sombong sambil tersenyum, menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan Valen Heart Flame itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame saat itu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, ketika Anda menelan api inti teratai hijau, Anda mengandalkan perlindungan dari pil teratai darah untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Namun, Valen Heart Flame itu berada di peringkat 14 di Heavenly Flame Ranking. Itu jauh lebih kuat dari Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat 19. Oleh karena itu, persiapanmu kali ini pasti lebih lengkap. Aku hampir melupakannya. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah, terakhir kali dia menelan api inti teratai hijau, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiaoyan bertanya tidak yakin. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Hanya ada 4 orang. Flame Core Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Fin, dan Monster Core tipe air peringkat 6. Kata-kata samar menyebabkan langkah Xiaoyan yang bergerak tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Bahkan tidak menyebutkan nama 3 ramuan obat yang belum pernah dia dengar. Hanya yang terakhir sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara yang bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6. Apakah dia harus pergi dan membunuh Magical Beast super kuat peringkat 6 yang bisa bersaing dengan Do Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya. Namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.